Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Saya akan menggali fakta baru mengenai kasus kematian Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky Rudiana di Cirebon yang diangkat dalam kisah layar lebar. Fakta-fakta mulai terkuak, keterangan-keterangan yang tertimbun mulai disingkapkan. Saya akan berbincang bersama dengan seorang mantan narapidana, Saka Tatal, yang juga dituduh bahkan sudah divonis bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saya Abraham Silaban, saya akan dalami selengkapnya. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya duduk bersama dengan Pak Suratno dan juga Bu Sairoh, orang tua dari Sudirman. Sudirman ini merupakan terpidana seumur hidup pembunuhan sekaligus perkosaan terhadap Vina, yang saat ini kasusnya mendapatkan perhatian yang sangat serius dari sejumlah pihak, termasuk kami pun yang hadir di sini di Cirebon langsung. Jadi Pak Suratno ini ayah dari Sudirman. Sudirman ini adalah anak kelima yang turut ditangkap 2016 silam. Divonis umur hidup ya Pak? Sudirman ini disebut menjadi bagian dari penganiaya, termasuk disebut memerkosa almarhum Vina. Sementara Bapak dan Ibu Sairoh mengatakan bahwa anak Bapak nggak bersalah. Nggak mungkin. Iya, nggak percaya kayak gitu. Dasarnya apa Pak? Kan pengadilan sudah memutuskan, hakim sudah memutuskan. Biasanya orang-orang sih di rumah aja, jangan keluar sih. Jadi saya mungkin nggak sampai lakukan itu. Jadi nggak mungkin, nggak percaya lah kayak gitu. Selalu di rumah, paling bolak-balik ke musola, paling main sebentar pulang lagi. Oke. Waktu kejadian itu, waktu peristiwa malam itu, anak Bapak lagi ada di mana? Di rumah. Ada di rumah? Ada di rumah. Bersama-sama dengan Bapak? Iya. Dengan Ibu juga? Iya, sama adik-adiknya. Jarang keluar? Jarang lah, paling di rumah aja kan diem. Pekerjaannya apa Pak? Itu cuma di rumah aja, mata orang tua paling diem. Dia keterbelakangan mental, Mas. Keterbelakangan mental? Ya, jadi dia tuh kalau keluar ya dibully sama teman-temannya karena memang tidak terlalu normal lah. Kerja klien Anda apa? Nggak kerja. Sudirman nggak bekerja. Kuli bangunan? Nggak juga, nggak kuli bangunan. Belum kerja. Jadi kalau disebutkan bagian dari geng motor itu, Kan baru bisa motor juga. Itu bawa motor tuh masih baru belajar. Jadi bukan bagian dari geng motor yang disebutkan. Kalau di fakta ya? persidangan, yang menggunakan jaket ekstasi pada saat kejadian itu berdasarkan keterangan Liga Akbar yang merupakan teman dekatnya Rizky. Yang menggunakan jaket ekstasi itu Vina. Tetapi di persidangan jaket itu tidak dihadirkan sebagai barang bukti. Mengapa tidak dihadirkan? Kita tanya juga tidak diketemukan, tidak jawabannya jaksa yang Ini menarik ya, fakta baru terungkap karena Bu Titin muncul ke publik yang dikira orang pertama kali muncul seolah-olah membela klien Anda. Tentu itu pekerjaan Anda, dan Anda mengatakan bahwa klien Anda mengalami kekerasan dari oknum aparat. Yang saya pikir waktu itu adalah Saka Tatal. Ada Saka di sini. Saka bisa masuk bersama dengan kita. Boleh ke sini Saka. Ini adalah Saka bersama kita. Saka ini adalah terpidana yang sudah bebas sekarang ya Saka ya. Saka mengalami kekerasan, betul demikian? Betul. Siapa yang melakukan kekerasan? Polisi, yang mukulin polisi. Oh ya? Diapain aja? Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Walaupun di situ di tahanan saya dikasih makan juga, kasih makan nggak sewajarnya. Saya dilempar kayak binatang. Nasi itu di lantai itu acak-acakan, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan, disiksa lagi sama polisinya. Usia Anda waktu itu berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Sebagai kuasa hukum tahu perbuatan itu? Tahu tindakan itu? Nggak tahu kan waktu pada tanggal 31 jam 15 itu ditangkap, langsung dibawa ke kantor polisi, ke Polres. Nah,
saya kan waktu itu sebetulnya masih pegang semuanya. Kemudian kan saya ke sana, tetapi informasi dari kepolisian itu para pelaku sudah tidak ada di Polres Cirebon, nggak ada. Sudah dibawa ke Polda. Itulah sebabnya kami kesulitan menemui. Saka pernah cerita nggak sama kuasa hukumnya? Tentu harusnya kan komunikasi. Nggak pernah cerita nggak bahwa, Bu, saya mengalami perbuatan tidak menyenangkan? Pernah cerita nggak selama proses persidangan? Pertemuan kami sangat terbatas, jadi pas waktu menjelang sidang aja. Harusnya Jadi kan hal sedemikian rupa kan diceritakan, Saka. Kamu nggak berani cerita atau memang ada yang menghalang-halangi untuk cerita atau seperti apa? Kenapa sih nggak cerita terbuka? Kenapa sih nggak bicara kamu saja waktu nggak itu? berani ngeluh, nggak berani ngadu? Kenapa? Kalau kamu ngadu, kamu kenapa? Karena banyak tekanan juga dari oknum polisi. Saya kalau cerita juga sama keluarga doang. Kalau ke yang Cerita keluarga Iya, bahwa waktu itu mendapatkan tindak kekerasan iya, untuk disuruh mengakui perbuatan yang bukan Anda lakukan. benar. Disuruh mengakui bukan hal yang dituduhkan tersebut. Saya tidak ada di situ. Bu Titin, ini kan menggali fakta dari Ya. seorang hakim yang berupaya untuk mencari kebenaran material dalam persidangan. Kalau pertanyaannya dengan volume yang kan itu ada hakim ada 3. Nah, memang ada hakim yang selalu tinggi. Nah, waktu itu anak gimana sih, Mas? Saya juga kan menghadirkan saksi alibi. Cuman saksi alibi ketika ditanyakan kamu ada di mana, ini belum selesai ngomong sudah dipotong oleh hakim gitu. Nah, itu fakta-fakta itu saya sampaikan juga ke Komisi Yudisial. Dari tuntutan dan bukti persidangan aja kan nggak nyambung, Mas. Jadi kalau dari tuntutan itu korban meninggal dunia karena tusukan benda tajam di dada dan di bagian perut yang menyebabkan Rizky yang menyebabkan korban Rizky meninggal dunia. Tetapi di dalam hasil visum meninggalnya karena di hasil otopsi meninggalnya karena retakan patahan di tengkorak belakang. Benturan benda tumpul. Ya, benturan benda tumpul. Itu hasil otopsi loh. Di dalam visum tidak ditemukan tusukan benda tajam. Itu jelas di dalam hasil visum tidak ditemukan tusukan benda tajam. Visum dulu baru otopsi kan, Bu ya? Ya, visum dulu. Dalam visum tidak ditemukan benda tajam. Di otopsi kan penyebab kematiannya ada di otopsi. Iya, betul. Karena bukannya patokannya seharusnya kita pegang otopsi, Bu? Iya. Nah, sekarang kalau Mas sendiri mengatakan hakim punya keyakinan, kenapa hakim tidak punya keyakinan terhadap hasil otopsi? Beda misalnya tidak punya keyakinannya terhadap para saksi yang lain, tapi hasil otopsi dokter itu disumpah. Kenapa hakim tidak punya keyakinan dari hasil otopsi? Saya kembali ke Saka ya. Saka kenal nggak 3 DPO itu? Nggak kenal. Nggak kenal. Peggy, Andi, dan yang lain? Nggak kenal. Bahwasanya kan saya kan ada di rumah. Di malam kejadian kan saya ada di rumah, saya tidak tahu menahu. Ada yang lihat Saka di rumah waktu itu? Ada kakak, ada saudara saya, paman saya, sama teman-teman kakak. Ada. Sampai sekarang saksi yang ada. Jadi kalau Saka kemarin dijemput saya dengar karena lagi beli bensin ya, disuruh ya, kalau nggak salah ya. Kemudian diangkut sama polisi gitu ya. Artinya Saka mengenal kelompok itu, kelompok yang diangkat itu, yang sesama sudah divonis 8 orang ini. Itu satu kampung. Kalau yang 7 itu. Satu kampung, yang 1 orang saya nggak mengenali sama sekali. Apa yang kemudian membuat Bu Titin merasa yakin, selain bahwa tugas dari seorang pengacara advokat adalah untuk membela kliennya, bahwa Saka ini sebetulnya tidak bersalah. Dia adalah orang yang ada di waktu yang salah, di tempat yang salah. Kalau maling aku maling, tentu penuh yang namanya penjara gitu loh. Pasti ada pendapat itu. Saka sendiri kalau dituduh seperti itu kayak gimana? Saya mah berani bersumpah apapun demi Allah. Disumpah kayak gimana juga saya berani.